Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kalau misalnya teman-teman membuat kesalahan dalam membuat ID billing. Terkhusus ID billing PPh 25 ya. PPh 25 yang karena memang di Cortex itu ada tahun 2026. Nah, saya nggak tahu kenapa di Cortex itu ada tahun 2026 ya. Jadi kalau teman-teman ketik Juli nanti muncul dia Juli 2025 atau Juli 2026. Nah, itu saya salah untuk membuat ID billing, saya pilihnya 2026 gitu. Nah, gimana apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Nah, mekanismenya gimana? Yuk kita bahas. Pertama, teman-teman di sini login menggunakan akun PIC atau eh, karyawan yang ditunjuk untuk mengurus hal tersebut ya. Karena nanti ada surat kuasanya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya bukan PIC gitu ya teman-teman. Atau dalam kurung bukan sebagai pengurus gitu teman-teman. Login menggunakan orang pribadi. Lalu kalau yang login menggunakan akun pribadi itu jangan lupa melakukan impersonate ya teman-teman. Lalu klik pembayaran di sini. Lalu formulir restitusi pajak. Oke. Nah, selanjutnya nanti dia tampilannya munculnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman lihat aja diisi informasi-informasinya, terutama email ya. Email itu diisi. Oke. Nah, ini nanti status penandatangannya jangan wajib pajak ya, tapi wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Gitu. Dan ini alasannya, alasan permintaan restitusi. Ini pilih yang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan ya. Jadi kan kalau di PPh 25 itu kan ketika teman-teman bayar itu sudah dianggap sekaligus pelaporan ya. Jadi pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan gitu. Nah, ini kalau misalnya nanti di sini nggak muncul nanti gara-gara ini teman-teman. Jadi teman-teman yang ini harus benar dulu supaya dia itu muncul ininya teman-teman. Oke. Jadi ini teman-teman harus pastikan. Lalu selanjutnya pilih kode akun pajaknya. Ini kalau PPh 25 itu kan 413 kali 26 ya. Terus kode jenis setorannya itu 100. Terus masa dan tahunnya gitu. Nah, ini dipilih. Nah, kalau misalnya teman-teman megang dua PT terus dua-duanya salah gitu ya, berarti otomatis teman-teman harus mengurus satu-satu ya. Atau mungkin satu PT tapi terdiri dari dua ID billing. Misalnya teman-teman salahnya bulan Juni sama bulan Juli gitu ya, 2026. Ya otomatis teman-teman harus melakukan permohonan itu setiap masa satu gitu ya teman-teman ya. Oke, nah terus selanjutnya teman-teman klik tambah data. Tambah data, nanti dia akan muncul teman-teman otomatis. Nah, ini dia muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini kan muncul kan. Nah, selanjutnya teman-teman ini aja. Pengembalian yang diminta berapa? Apakah seluruhnya atau sebagian atau gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, ini karena memang saya seluruhnya ya berarti saya minta seluruhnya gitu teman-teman. Oke. Dan teman-teman di sini teman-teman scroll ke bawah lagi. Nah, muncul nanti teman-teman akan diminta untuk memilih rekening bank. Nah, rekening bank ini adalah rekening yang terdaftar di akun Cortex badan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada rekening yang pengen dipilih tapi belum ada, ya otomatis teman-teman harus membuat ataupun mendaftarkan rekening bank terlebih dahulu ya di Cortex badan teman-teman. Nah, pilih. Nah, ini klik klik tanda panah, tanda panah. Tanda ini teman-teman biru ini, tanda mikroskop. Oke, selanjutnya nanti dia akan muncul nih. Banknya apa aja? Nah, silakan teman-teman pilih salah satu untuk dipilih. Karena nanti bank ini menentukan ya untuk pengembaliannya itu akan ditransfer ke bank yang mana gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sudah pilih, selanjutnya teman-teman harus mengunggah dokumen gitu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ini harus mengunggah yang ada tanda bintangnya ini teman-teman. Gitu ya.
Nah, ini contoh kayak perhitungan yang seharusnya tidak terhutang sama surat khusus kuasa untuk pemohon yang diajukan oleh kuasa wajib pajak atau surat penunjukan pengurus bagi pemohonan yang diajukan oleh pengurus wajib pajak. Nanti kalau misalnya teman-teman di tadi ya, di yang ini, mana ya, sorry. Ini, ini jangan wajib pajak. Nanti kalau wajib pajak dia nggak bisa lanjut dong gitu teman-teman. Jadi harus dia itu kuasa atau pengurus gitu ya. Nah, ini wajib dua ini. Kalau yang lain yang tidak ada bintangnya itu nggak wajib ya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang ini nggak ada, yang nomor satu sama nomor dua ini, ya otomatis teman-teman nggak bisa submit gitu. Nah, ini saya berikan contoh untuk salah satu dokumen aja ya. Ini dokumen pendukung ya. Nah, ini nama jenis dokumennya, diisi terus tanggalnya, terus perihal dokumennya, terus deskripsi dokumen, lalu pilih filenya, dan klik simpan. Saya tegaskan kembali, kalau teman-teman ini nggak usah pusing ya, nggak semuanya itu harus diisi, tapi yang ada bintang-bintangnya ini aja ya teman-teman ya. Oke, lalu klik simpan. Nah, ini nanti teman-teman seperti ini teman-teman. Jadi perhitungannya, terus juga surat permohonannya, ini penunjukan pengurusnya, dan selanjutnya dokumen lainnya. Ini kalau ini boleh BPN atau ID billing ya. Oke, nah ini BPE. Nah, untuk memfollow up, artinya kalau sudah sampai sini teman-teman sudah mengajukan ini ya, mengajukan permohonan itu. Berarti udah disubmit, udah utuh. Jadi tinggal teman-teman menunggu respon ataupun feedback dari wajib pajak ya teman-teman. Sorry, dari DJP, dari DJP teman-teman. Oke, nah selanjutnya gimana cara follow up-nya? Ya biasa teman-teman masuk ke portal saya. Ini jangan lupa impersonate ya, posisinya masih impersonate ya. Portal saya lalu kasus saya, kasus saya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal refresh saja ya teman-teman ya. Karena defaultnya itu memang dia nggak muncul. Terus ya teman-teman harus refresh dulu baru nanti dia akan muncul gitu ya teman-teman. Akan muncul kasus yang sudah ataupun sedang berjalan gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, ini dia setelah saya klik refresh dia akan muncul pengembalian melalui surat permohonan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin PPYS apa ya disingkatnya itu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini dia itu pilihannya itu ada banyak ya. Kalau untuk PPh 25 memang pilihannya itu yang pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan. Nah, nanti ada jenisnya banyak. Jadi teman-teman harus fokus di situnya dulu. Kalau misalnya salah di situ, nanti teman-teman nggak muncul ditambah data tadi ya di sini ya. Nah, ini kan ini ditambah data. Kalau misalnya teman-teman ininya salah, hal pengembaliannya otomatis nanti di sini tidak akan muncul ya teman-teman. Oke, nanti tinggal di follow up saja. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kalau misalnya ada yang butuh ataupun kurang jelas, itu boleh komen di bawah. Dan teman-teman yang butuh jasa konsultan boleh hubungi MMS Consulting ya teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.